Ibu Ratu Kidul. Sampai sini sudah paham dulu ya, bahwa Ibu Ratu Kidul adalah jabatan, gelar, dan itu sebutannya di Nusantara, Ratu Kidul. Ibu Ratu Kidul yang pertama, sesungguhnya teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara, Ibu Ratu Kidul yang pertama itu adalah Siti Hawa sendiri, istri dari Baginda Adam. Siti Hawa seringkali disebut sebagai Haura atau If jika di peradaban luar sana. Ada lagi istri Nabi Syekh alaihissalam, Dewi Azura atau Dewi Mulat. Lalu kemudian ada lagi istri dari Baginda Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu Ratu Bilqis. Ada yang menyebut Ratu Bilqis, ada yang menyebut Ratu Balqis. Beliau ini adalah Ratu Negeri Sabah yang kisahnya tertulis ada di kitab suci. Ibu Ratu Bilqis adalah Ratu Kidul, Ibu Ratu Kidul zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ibu Ratu Bilqis dengan Nabi Sulaiman alaihissalam itu memiliki putri yang bernama Aurora. Ini sudah pernah saya sampaikan di konten Nyi Roro Kidul, penguasa samudra. Ibu Ratu Bilqis berada di alam Azrak saat ini. Nah, ini zaman yang apa? Tahun berapa? Tentunya ketika dikategorikan tahun, kalau kita bersumber pada tahun yang ada yang sekarang tertulis, maka tahun yang sekarang tertulis pun tidak 100% akurat. Maka ketika mencari sebuah sejarah benar ataupun tidak, bagi saya pribadi, tidak terlalu penting sejarah itu benar ataupun salah. Yang penting kita bisa mencari tahu kesejatian diri kita. Cerita yang kita terima membuat kita lebih baik atau tidak sebagai manusia, menjadi manusia yang lebih eling lan waspodo atau tidak, menjadi manusia yang lebih pemaaf atau tidak, menjadi manusia yang lebih bijaksana ataupun tidak. Karena setiap cerita, baik dari Ibu Ratu Kidul yang pertama sampai yang nanti menggantikan era Ibu Ratuan yang baru, semuanya mengajarkan welas asih, perbaikan diri, memunculkan cahaya sejati dalam diri, menyatukan cahaya raga dan jiwa, semuanya mengarah kepada keselamatan, rahayu. Ibu Siti Hawa itu merupakan ibu yang pertama, Ibu Ratu yang pertama. Lalu Ibu Ratu Bilqis. Kemudian ada Aurora, anak Ibu Ratu Bilqis. Penyebutan Roro itu berawal dari kata Aurora. Pada awalnya dulu, sebelum Nusantara terpecah belah menjadi ada Pulau Jawa atau suku Jawa dan sebagainya. Karena Ibu Ratu Bilqis zaman Sundaland, Sundalenia, Sunda Island, negeri Sabah. Setelah era negeri Sabah selesai, ada kepemimpinan Aurora, anak Ibu Ratu Bilqis. Dari Aurora inilah penyebutan namanya akhirnya berubah menjadi Roro. Beberapa tahun lamanya, Ibu Aurora memimpin dalam setiap samudra, wilayah timur, barat, utara, selatan, itu memiliki delegasi-delegasi kepemimpinan yang lain yang di bawah kepemimpinan, di bawah kepemimpinan Ibu Aurora, Ibu Balqis. Ada. Kalau kita lihat di Laut Utara ada Dewi Lanjar, ada di NTB sana, ada Dewi Mandalika. Banyak sebenarnya. Itu Nyi Roro Kidul. Termasuk Nyi Roro Kidul, Dewi Lanjar, Ratu Mandalika dan lain sebagainya. Tapi Ibu Ratu Kidul itu adalah kepemimpinan yang terbesar, yang tertingginya. Nah, yang saya sampaikan kemarin itu adalah Ibu Ratu Kidul dari Trah Panjalu, Nyimas Mamperang Kancana atas wayang. Lalu kemudian ada Ibu Ratu Kidul yang menguasai atau mendirikan pemerintahan atau dianugerahi, diberkahi untuk menjadi dangiang pengelola samudra yang ada di wilayah Parangtritis, Parangkusumo. Itu adalah Ibu Nawang Wulan. Ibu Ratu Nawang Wulan yang dalam sejarah, dalam cerita seringkali kita dengar bahwa Ibu Nawang Wulan adalah bidadari yang turun dari langit ketika mandi, selendangnya dicuri oleh Jakataru.